Selamat pagi, saudara sekalian. Kita akan melanjutkan, bukan melanjutkan ya, karena ini bukan selalu urutan. Kita akan membaca, merenungkan, ini menurut kalender gereja, adalah dari Matius ya, Matius pasal yang keempat. Kita membaca Matius pasal yang keempat, ini adalah cerita tentang pencobaan Kristus ya, pencobaan dialami oleh Yesus. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, LAI memberikan judul pencobaan di padang gurun. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, apa ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan ini supaya kami pun juga bisa belajar dari cerita pencobaan yang Engkau sendiri alami di padang gurun, dan kami jadi orang-orang, jadi anak-anak Allah yang menang bersama dengan Tuhan, mengatasi pencobaan yang juga terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. So, kalau kita membaca di dalam ini ya, judul yang diberikan oleh LA ini kan pakai istilah pencobaan ya, pencobaan. Dalam ESV juga pakai istilah pencobaan ya, temptation of Jesus gitu ya. Tapi ada komentar mengatakan begini, saya ini sebetulnya lebih cocok pakai istilah testing ya, testing of Jesus. Maksudnya daripada dilihat dari sudut pandang iblis yang memang mau mencobai menjatuhkan ya, dan dilihat dari sudut pandang Bapa ya, yang menguji gitu ya, menguji anak Allah ya. Dan ini sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Deuteronomi ya. Kalau saudara membaca di dalam Deuteronomi itu Israel itu juga diuji sebetulnya ya. Nah, sayang kalau sudah baca di dalam Deuteronomi 8 ayat 2, Ulangan 8 ayat 2, di situ bahasa Indonesia pakai istilah mencobai lagi gitu. Padahal jelas-jelas itu subjeknya adalah Allah ya. Kalau kita pakai konsepnya Yakobus ya, ini nggak cocok ya saya terjemahan itu. Karena Yakobus mengatakan Allah itu tidak dicobai dan juga nggak mencobai gitu. Jadi lebih tepat istilahnya di dalam bagian itu, waktu Allah itu mau melihat apa yang ada di dalam hati orang Israel ya, to find out what was in your heart ya, itu Deuteronomi 8 ayat 2. Maksudnya di sini kata yang dipakai itu seharusnya bukan mencobai tapi menguji ya. Kita baca saja bagian ini ya supaya kita jelas. Maksudnya ini paralel dengan kehidupan Kristus ya. Seperti kita tahu Yesus itu adalah the new Israel, dia adalah Israel yang baru. Sama seperti Israel yang berjalan di padang gurun, Yesus juga di padang gurun di sini ya. Israel 40 tahun, di sini Yesus 40 hari ya. Maka sudah melihat ada banyak motivic connection di sini. Nah, saya membaca sekali lagi ya, ini tadi Deuteronomi itu karena ini perspektif yang penting untuk mengetahui pengujian Yesus ya. Saya membaca Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi di sini seperti tadi kita mengatakan pakai istilah mencobai ya, padahal istilah lebih baik sebetulnya menguji ya. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau, sebetulnya istilah lebih baik ya. Untuk mengetahui apa? Yaitu apa yang ada dalam hati Israel, dan apakah Israel berpegang teguh, berpegang pada perintah Allah atau tidak.
Sama saya di dalam hal ini ya, Yesus the new Israel ya mengalami hal yang sama. Dia pun juga mengalami pengujian untuk menyatakan apa yang ada di dalam hatinya ya. Dan ini yang juga sudah kita bisa pelajari ya. Apa yang seharusnya ada di dalam hati saudara dan saya ya, itu seharusnya seperti hati Kristus gitu, seperti apa yang ada dalam hati Kristus ya. Nah, sudah kita kembali kepada pembahasan ini ya, Matius pasal 4 ini kalau sudah membaca di situ, roh lah ya yang memimpin, yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi ini pencobaan itu bukan di luar kedaulatan Allah ya. Kalau saudara membaca termasuk juga di dalam kitab Ayub ya, saudara akan membaca di situ juga iblis ya merencanakan akan mencobai Ayub, itu pun juga bukan tanpa ya, bukan tanpa izin dari Allah. Jadi pencobaan bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Memang di dalam doa Bapa kami kan dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan ya. Tapi doa itu bukan di dalam pengertian bahwa kita setelah doa itu pasti nggak akan dibawa ke dalam pencobaan deh. Bukan itu, tapi maksudnya doa itu membuat kita itu rendah hati, jangan sombong gitu ya, jangan menantang pencobaan. Ayo pencobaan datanglah, saya pasti menang. Nah, itu orang sombong namanya gitu ya. Orang yang menantang pencobaan, menantang kesulitan, menantang penderitaan dan sebagainya. Dia itu nggak sadar bahwa dia itu lemah sebetulnya. Jadi ini adalah ya kalau saudara berdoa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu bukan dengan tujuan supaya kita yakin bahwa setelah kita berdoa itu pasti nggak akan datang pencobaan. Ya likely pencobaan akan datang di dalam kehidupan kita, tapi setidaknya bukan kita yang minta kan ya, tapi Tuhan yang memimpin di dalam hal ini ya. Tuhan yang mau menguji apa yang ada di dalam hati kita, dan itu bukan sesuatu yang kita bisa hindari. Ini bukan sesuatu yang terhindarkan ya. Karena setiap orang mesti mengalami pengujian ini. Nah, seringkali kita itu diuji sesuatu ya di dalam saat-saat seperti ini, waktu kita lapar ya, waktu kita mengalami krisis, waktu kita ditolak oleh orang lain, gitu ya. Justru di situ kita mengalami pengujiannya ya. Kita nggak diuji kalau kita sedang kenyang, ya, sedang di atas, ya, berhasil, ya, semua orang tepuk tangan, ya, itu ya mungkin bukan pengujian kali ya, atau mungkin bisa jadi pengujian juga, pengujian apa kita tetap rendah hati atau jatuh ke dalam kesombongan gitu misalnya ya. Tapi seringkali Tuhan tuh memakai ini ya, keadaan ya penderitaan, kesusahan, ya sakit penyakit dan sebagainya, menguji apa yang ada di dalam hati kita. Nah, di sini dalam konteks ini ya Yesus dia berpuasa 40 hari 40 malam, sekali lagi ya paralelnya dengan Israel di sini sama-sama di padang gurun. Lalu kita mencatat ya Yesus lapar, akhirnya laparlah Yesus. Nah, si pencoba itu datang pada saat ini. Apa yang dikatakan? Ya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Maksudnya saya pernah membahas ini ya di dalam waktu khotbah ekspositori Lukas ya dengan angle yang agak berbeda gitu. Hari ini saya mau bahas di dalam angle yang berbeda ya, bukan seperti yang waktu kita membahas Lukas waktu itu. Maksudnya ini khotbah Lukas sudah bisa menyaksikan, sudah ditaruh di YouTube ya ada. Gitu. Nah waktu kita bahas Lukas kita bahasnya adalah ini ini persoalan itu penggoncangan identitas ya. Dan ini highly related dengan pasal 3 ya. Kan Yesus itu mendengar suara ya. Inilah engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Jadi identitas itu diberikan oleh Bapaknya ya. Tapi terus di sini setan ini proposalnya adalah jika engkau anak Allah, ya, identitas seperti kayak harus dibuktikan melalui apa yang diperform gitu ya, apa yang dicapai, apa yang di-achieve ya. Identitas seseorang ditentukan dari apa yang dia bisa lakukan. Nah, ini dunia modern juga masih seperti ini ya, di mana kita hidup, di mana saudara dan saya hidup. Kita sudah pernah bahas dari perspektif ini ya. Hari ini kita mau bahas dari angle yang lain ya. Jadi bukan di dalam pengertian pembuktian identitas itu ya, bukan Yesus dicobai untuk membuktikan identitasnya itu apakah dia memang anak Allah atau tidak. Jadi ini seperti seolah-olah iblis ini mau menggoyangkan, menggoncang-goncang keyakinannya Yesus bahwa dia itu anak Allah atau bukan gitu ya. Tapi dalam perspektif gini saya, jika engkau anak Allah di dalam pengertian ini ya, apa yang seharusnya itu boleh diharapkan dari ya
seorang anak Allah. Sudah mengerti maksudnya? Anak Allah itu harusnya seperti apa sih gitu ya? Jika engkau anak Allah, nah ini proposalnya setan, ya, proposal iblis. Anak Allah itu harusnya begini gitu ya. Yaitu apa sih? Ini loh, anak Allah itu ya. Kalau di dalam Exodus, di dalam cerita Keluaran, ya, anak Allah itu nggak kelaparan. Israel itu anak-anak Allah, children of God. Mereka nggak kelaparan. Mereka disediakan roti di padang gurun. Ya, mereka ada mana? Ya, kamu anak Allah ya. Anak Allah kok kelaparan deh. Anak Allah harusnya ya, kalau menurut teologi Exodus, menurut teologi Keluaran, itu harusnya mendapatkan mana. Jadi di sini kamu nggak ada mana. Ya sudah, kamu kan punya kekuatan, punya kuasa. Rubah aja ini batu-batu ini menjadi mana, menjadi roti ya. Sehingga ceritamu sama dengan cerita Keluaran. Ini iblis ini menarik saya teologinya. Ini semacam fulfillment juga loh. Semacam penggenapan juga daripada Keluaran. Bukan nggak ada kaitannya sama Old Testament theology. Tapi dengan cara yang salah tentu saja ya. Nah, salahnya di mana saya? Ada komentari saya mengatakan ini ya, Artie Franz dia bilang, ya memang betul gitu ya. Itu Tuhan itu menyediakan. Tuhan menyediakan mana? Tuhan menyediakan roti ya. Tapi ya ini, Tuhan menyediakan roti itu ya pada waktu Tuhan. Bukan semau-mau kita, kapan kita mau, bukan. Jadi ada beda ya sudah di sini ya. Waktu misalnya katakanlah Yesus mengikuti proposal dari iblis gitu, terus kemudian dia mengubah ya, menjadikan batu ini menjadi roti gitu, menjadi mana ya. Itu ya Yesus di sini melakukan itu untuk ya dirinya sendiri tanpa menunggu ya pemberian Bapaknya ya, tanpa menanti waktu penyediaan Bapaknya. Nah, ini seringkali dalam kehidupan kita pencobaan juga terjadi seperti ini kan, Saudara. Ini. Waktu Tuhan memberikan kepada kita ini ya fasilitas resources ya. Ini kita pakai untuk apa sih, Saudara? Untuk self gratification gitu, untuk menyenangkan diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri, atau kita tetap hidup di dalam kecukupan karena pemeliharaan Tuhan. Ya, Saudara, ini apa? Belakangan ini ya kita bikin apa sedih dan marah dan bertanya-tanya dengan cerita kegagalan Ravi Zacharias ya. Kita bisa belajar juga daripada cerita kejatuhan ini ya. Kontras ya dengan Kristus. Kalau Tuhan memberikan kepada kita resources ya, Tuhan memberikan kepada kita fasilitas, Tuhan memberikan kepada kita apa? Ya itulah fasilitas-fasilitas ya, kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini ya. Pencobaannya adalah kita menggunakannya untuk kepuasan diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi abuse, menyalahgunakan ya jabatan, kuasa, pengaruh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus bukan seperti itu, saya bukan. Dia bukan nggak ada kuasa, dia bukan nggak ada kemampuan, saya bukan. Tapi dia tidak menggunakannya untuk his own self gratification ya. Dia bukan menggunakannya untuk kepuasannya dia sendiri. Nah, saudara kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus ya, saudara perhatikan prinsip ini. Dan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan saya, tapi untuk semua orang percaya. Ya, saya mengutip Artie Franz ya, dia bilang kalimat seperti obedience to God's will takes priority over self gratification, even over the apparently essential provision of food. Jadi kalau saya terjemahkan ini ketaatan kepada kehendak Allah ini lebih prioritas ya, lebih ada prioritas dibanding kepuasan diri kita sendiri. Bahkan lebih prioritas di atas ya, di atas apa saya? Di atas kebutuhan kita yang esensial, misalnya seperti makanan bahkan ya. Ketaatan kepada kehendak Allah itu di atas. Maka di sini Yesus mengatakan ya, manusia itu hidup bukan dari roti saja. Nggak salah, memang manusia hidup dari roti, betul gitu. Dari mana ya? Mana itu bahkan disediakan oleh Tuhan nih kalau di dalam cerita Keluaran. Tetapi ya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita jangan karena kita kenyang ya, terus kemudian kita ada banyak resources, ada banyak fasilitas ya. Terus kemudian kita jadi nggak merasa punya kebutuhan akan
firman Tuhan. Kehilangan spiritual appetite itu bahaya sekali, saudara. Kehilangan nafsu makan rohani. Ya, apalagi kalau sampai muak terhadap firman Allah. Waduh, bahaya sekali, saudara. Makanya ini puasa di dalam hal ini ya bisa membantu kita gitu, bisa membantu saudara dan saya untuk mempertajam ya ini kesadaran kebutuhan kita akan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya manusia itu bukan hanya aspek jasmani saja. Manusia itu ada aspek rohani. Dan dia bukan cuma perlu ada kebutuhan jasmani saja. Dia juga ada kebutuhan rohani di dalam hal ini. Ya. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Pencobaannya adalah ya self gratification, hanya mempedulikan kebutuhan jasmani. Ya. Saya sudah letih, saya kerja berat ya. It's just correct kok sebentar menikmati seperti ini, ada kepuasan seksual seperti ini boleh saja. Saya memang deserve karena saya sudah kerja berat. Saya belanja ini, saya deserve kok, saya layak. Kenapa? Karena saya sudah kerja berat. Jadi kalau saya mau menghabiskan uang ini untuk menikmati kenikmatan ini, oke kok, saya oke untuk itu. Saudara perhatikan ya, apa yang menjadi pencobaan di sini? Ya ini loh, pencobaannya. Saudara ada kebutuhan dan saudara rasa kebutuhan itu hanya kebutuhan jasmani. Tapi kita nggak mau dipuaskan secara rohani. Saudara, dalam kehidupan manusia itu ada kebutuhan rohani yang tidak mungkin dipuaskan dengan penyediaan hal-hal jasmani. Nggak mungkin, saudara. Karena itu adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu tidak mungkin akan pernah dipuaskan dengan sexual enjoyment misalnya gitu ya. Apalagi yang berdosa. Sudah pasti nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Kebutuhan rohani nggak mungkin bisa diselesaikan dengan kepuasan mendapatkan kekayaan misalnya ya, atau dengan makan makanan enak, nggak mungkin saudara, karena itu kebutuhan rohani kok. Maka mereka yang nggak sadar kebutuhan rohani lalu mencoba untuk menyelesaikannya dengan pemenuhan jasmani ya, dia nggak mengerti firman Tuhan berarti saudara. Ini dia gagal di dalam pencobaan ini. Dan saudara perhatikan ya, kita ini orang-orang yang lemah gitu. Kita nggak kebal dengan pencobaan seperti ini. Tetapi di dalam Yesus, bersama dengan Yesus, kita bisa menang. Yesus mengatakan kalimat ini ya. Sekali lagi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan kedua, saya. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, lalu ditempatkan di hubungan bait Allah. Lalu dia mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa sebenarnya pencobaannya di sini ya? Pencobaannya adalah instead of dengan rendah hati ya, sadar bahwa ini sedang diuji, kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Malah kita balas menguji Tuhan gitu ya. Ini wah kacau ya seperti ini ya. Sebetulnya siapa diuji oleh siapa gitu. Kehidupan kita ini diuji oleh Tuhan. Kalau seandainya Yesus mengikuti proposal daripada setan ini ya dia ini menguji Allah namanya. Mencobai Allah namanya. Padahal kita yang sedang diuji kan. Tapi balas kita mau mencobai Allah. Ini memojokkan Tuhan ya. Memojokkan Tuhan di atas nama iman kita, gitu ya, mengharuskan Tuhan jadi obliged, dia jadi wajib untuk menolong saya gitu. Padahal saya sendiri yang ceroboh. Padahal saya nggak melakukan bagian saya. Padahal saya membahayakan diri saya sendiri. Ya, ini kan membahayakan diri sendiri ya kalau loncat dari hubungan bait Allah seperti ini. Bukan karena kecelakaan, bukan, tapi karena membahayakan diri sendiri. Lalu kemudian menyudutkan Tuhan, Tuhan, engkau tolong saya. Padahal siapa yang melakukan kecelakaan ini? Ya dia sendiri gitu, dia sendiri yang menghancurkan dirinya. Ya, ini namanya mencobai Allah, mencobai Allah. Maka Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa itu saya mencobai di dalam hal ini? Waktu saudara dan saya nggak mengerjakan bagian kita, waktu kita membahayakan diri kita sendiri, ya, waktu kita menabur sembarangan,
menabur secara salah, ya nggak peduli, terus kemudian giliran waktu menuai, kita bilang, oh Tuhan tolonglah saya, gitu misalnya. Itu mencobai Tuhan namanya. Saya ambil ilustrasi sederhana saja, orang yang males-malesan, nggak mau bekerja, ya, pilih-pilih di dalam pekerjaan, dia males-malesan, ya, dia nggak mau berusaha, tapi terus kemudian dia minta, oh Tuhan, berikanlah kepadaku makanan pada hari ini. Itu mencobai Tuhan namanya. Oh Tuhan, anakku nggak cukup uang sekolahnya, tapi dia sendiri males-malesan kerja. Dia sendiri sangat pemilih di dalam bekerja. Jadi persoalan ada di mana di sini? Ini siapa yang sedang diuji? Kita yang sedang mencobai Tuhan. Kita seperti ya menguji Tuhan di sini. Ada satu kutipan ini ya, saya dari apa ya, mungkin Schweitzer ya, saya kutip. Dia mengatakan seperti ini. Kalau seandainya betul ya proposal daripada iblis ini dituruti, maka yang terjadi di sini, man may become Lord of God and compel him to act through the power of his faith. Ya, ini apa, mirip seperti apa yang seringkali dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong ya. Itu menjadikan Tuhan itu jadi jongosnya kita kok kayak begini. Mentang-mentang kita dengan iman kita ya, tapi terus kemudian memerintahkan Tuhan ya. Tuhan gitu ya, atas nama imanku ya, lakukanlah ini gitu. Loh, ini Tuhan tuh siapa ya sebetulnya? Ini yang jadi Tuhan tuh sebetulnya siapa gitu? Kita jadi Tuhannya Tuhan atau bagaimana? Ini dibilang Schweitzer ya. Manusia itu akhirnya menjadi Tuhannya Allah gitu ya. Dia mau menjadi tuannya Allah, alias Allah itu dijadikan hambanya, dijadikan budaknya, lalu menyuruh Allah untuk bertindak sesuai dengan keyakinan imannya. Wah, kacau ini seperti ini, saudara. Atau ini ya, apa? Skinner mengatakan kalimat, kalau ini terjadi, ini berarti apa? Ini berarti to act as if God is there to serve his son rather than the reverse. Berarti kalau ini terjadi ya, inilah bertindak seolah-olah akhirnya itu Allah ya, Bapa yang harus melayani anak instead of padahal harusnya anak yang melayani Bapa kan ya. Jadi terbalik di sini. Ya memang nggak salah, saya pasti di dalam kehidupan kita ya banyak sekali di mana kita itu dilayani oleh Allah. Ya, Kristus itu telah melayani kita, itu ya dan amin, betul Saudara. Tapi kita yang sudah ditebus, kita mengerti kan ya, kita dipanggil untuk melayani Tuhan in return di dalam hal ini ya. Bukan karena Tuhan memerlukan kita, Tuhan sih nggak memerlukan kita. Tapi ya orang yang tahu diri ya, orang yang sudah ditebus, diselamatkan, dia bersyukur dengan bagaimana sih? Dengan dia melayani Tuhan. Ya, tapi kalau seandainya ini proposal iblis dituruti, akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang apa ya, spoil dia, yang rusak ya, minta terus dilayani, Tuhan harus selalu mengerti kita gitu ya. Kita yang salah, itu Tuhan yang harus bertanggung jawab gitu misalnya ya. Kita yang mencelakakan diri kita, tapi Tuhan yang harus selalu menyelamatkan kita. Nggak bisa seperti ini, sudah ini Tuhan nggak bisa diperlakukan seperti ini. Dan ini ya pencobaan ya kalau kita menyudutkan Tuhan seperti itu. Kita sudah gagal di dalam pencobaan kalau kita bukannya memberi diri diuji oleh Tuhan, malah kita yang menguji dan mencobai Tuhan. Ya berarti kita gagal saya di sini. Pencobaan ketiga itu adalah apa saya ini kalau sudah membaca di dalam bagian ini terus kemudian dikatakan di situ iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan segala kemuliaannya. Kemuliaan apa saya? Kerajaan dunia. Perhatikan ya saya ini plural ya, kerajaan dunia ya. Seperti kayak nggak habis-habis, banyak variasinya. Dan segala kemuliaannya. Ini kontras dengan ajaran Yesus ya, yaitu kerajaan sorga. Ya. Single. Fokus satu ya. Kerajaan sorga. Kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Yesus datang memberitakan kerajaan sorga. Nah, sudah melihat di sini ya, ini kontras ya, apa yang ditawarkan oleh iblis dengan apa yang diberitakan oleh Yesus. Kita tertarik yang mana, saudara? Yesus pun ditawarin ini ya, kerajaan dunia. Nah, orang mungkin tanya, apa ya iblis punya kuasa ya sebetulnya untuk memberikan ini. Kalau kita membaca dalam Alkitab, indeed apa itu iblis itu disebut sebagai penguasa dunia ini ya. Sudah bisa membaca penguasa dunia ini. Jadi ya nggak salah sih sebetulnya di sini ya, dia memang bisa menawarkan
Yang iblis nggak bisa berikan itu adalah seperti yang diterima oleh Kristus di pasal 28 terakhir. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu hanya Bapa yang bisa memberikan seperti ini. Segala kuasa di sorga dan di bumi itu nggak bisa diberikan oleh iblis. Jadi ini sang anak menerimanya dari sang Bapa. Tetapi iblis memang bisa mencobai kita sebagaimana dia juga sudah mencobai Yesus. Yaitu apa sih? Menawarkan daya tarik kerajaan dunia. Dan ini sudah perhatikan ya, ini sangat berkaitan dengan penyembahan berhala. Orang yang tertarik dengan kemuliaan dunia itu sedang mempraktekkan idolatry. Apa sih ya jalan kehidupan kita ini ya? Dikuasai oleh apa sih? Cerita salib, jalan salib, ya, jalan bersama dengan Kristus, ya. Kerajaan sorga ini ya, atau kita mengejar kemuliaan-kemuliaan dunia, kebesaran-kebesaran dunia. Ya. Kita jadi minder, kita jadi merasa masih ada yang kurang kalau kita nggak seperti orang-orang yang dibanggakan di dunia ini. Kita jadi minder kalau kita nggak terkenal, kalau kita nggak kaya, ya, kalau kita nggak pinter, kalau kita gelarnya nggak tinggi, ya, kalau anak kita nggak pinter, ya, kita jadi malu. Tapi itu kemuliaan-kemuliaan yang dibanggakan oleh dunia. Waktu kita mengejar itu ya, hati-hati. Kita tidak lagi menyembah Allah yang benar. Karena tawaran ini sangat berkaitan dengan penyembahan berhala. Setan kan bilang kalimat itu ya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara mungkin bilang, ya, tapi saya nggak pernah ya, ini apa, mengikat janji dengan kuasa gelap seperti ini ya. Ntar jadi ada tumbalnya gitu ya. Nanti jadi ada yang kena lagi di keluarga saya gitu ya. Saya bisa dapat kekayaan misalnya dari iblis. Saya nggak pernah seperti itu ya. Saya nggak mau mengikat janji dengan iblis, dengan setan ya. Seperti Dr. Faust atau apa gitu ya. Nggak mau saya seperti itu gitu. Ya mungkin memang kita nggak pernah, tapi saudara perhatikan ya. The moment ya, waktu kita mulai tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia ya, maksudnya bukan lagi tertarik dengan narasi kerajaan sorga, tapi kita mulai tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya, kemuliaannya, ya. Sorak-sorainya, ya. Gegap gempitannya, daya tariknya. Ya. The moment ya kita tertarik dengan hal itu ya. The moment itu juga, momen yang sama itu juga ya. Visi kerajaan sorga itu pasti akan jadi redup di dalam kehidupan kita. Kita jadi nggak tertarik lagi. Saudara kalau membaca dalam Matius ya itu kalimat kerajaan sorga ya. Salah satu yang ya ayat pertama ya. Saudara membaca di dalam khotbah di bukit kan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Siapa sih yang memiliki kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu diberikan kepada mereka yang poor in spirit. Mereka yang sadar, mereka punya kebutuhan rohani yang besar. Dan mereka nggak mempunyainya. Mereka miskin, mereka membutuhkannya di dalam Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki kerajaan sorga. Tapi kerajaan dunia sebaliknya. Gitu. Berbahagialah orang yang kaya di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang kaya raya di hadapan manusia. Ya. Mereka lah yang akan mempunyai kerajaan-kerajaan dunia. Yaitu khotbahnya. Khotbah yang di dalam dunia ini. Saudara, narasinya narasi yang mana? Narasi kehidupan kita ini, kisah hidup kita ini kisah yang mana? Kisah kerajaan sorga, malu disebut orang yang miskin, kita lebih suka berlomba bagaimana menjadi kaya, menjadi banyak harta, ya, punya banyak tanah, banyak gedung, ya, dan sebagainya. Ini kisah yang mana, yang berkuasa di dalam kehidupan kita, ya. Hati-hati ya, orang yang tertarik dengan kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya, ya, mereka nggak mungkin bisa beribadah dengan benar. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Karena orang yang menyembah Tuhan itu harus membuang
kerajaan-kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Yohanes mengatakan dunia dan segala keinginannya ini akan lenyap, ini akan lewat, akan binasa begitu saja, akan hilang. Tetapi berbahagia ya mereka yang melakukan kehendak Allah. Mereka hidup selama-lamanya. Nah, Yesus ini dicobai hal seperti ini ya, untuk menukar cerita kisah kerajaan sorga itu ya, orang-orang kecil, orang-orang berdosa ya, ditukar dengan kemegahan kerajaan-kerajaan dunia. Tapi Yesus bergeming, Yesus nggak peduli dengan itu saya. Yesus tetap setia ya, menjalankan kisah yang dia terima dari Bapaknya. Apa sih? Ya, kisah kerajaan sorga. Matius membahas kerajaan sorga cukup ekstensif ya, lebih ekstensif daripada Yohanes misalnya. Matius mempunyai diskursus ya, yang khusus membahas tentang perumpamaan kerajaan sorga ya, perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dia pakai beberapa perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan sorga itu seperti apa. Dan di dalam khotbah di bukit, kita juga membaca di sini tentang kerajaan sorga. Ada yang terbalik ya, di dalam kisah kerajaan sorga ini. Kerajaan-kerajaan dunia ini mementingkan orang-orang yang penting, orang-orang yang besar, gitu ya, orang-orang yang berpengaruh, ya, orang yang berkarisma. Sekali lagi ya, kalau boleh belajar daripada lesson pelajaran kegagalan daripada Ravi Zakaria. Saya mengatakan ini bukan dengan spirit self-righteous ya, bukan, karena saudara dan saya nggak kebal dengan kelemahan seperti ini. Tapi ada problem dengan kekristenan yang model celebrity preacher gini ya. Berkarisma gitu. Satu orang one man show ya. Semuanya tergantung kepada dia. Aduh, bahaya sekali, bahaya. Saya harap di Harapan Indah bukan begitu ya. Saudara jangan jadikan Pak Ruben jadi celebrity preacher atau celebrity hamba Tuhan di sana gitu ya. Bukan gitu. Tapi kita menjadi komunitas yang diberkati Tuhan waktu setiap dari saudara ada bagian dan bukan urusan yang penting ya, itu besar, kecil, dan sebagainya. Karena setiap orang menerima takarannya masing-masing dari Tuhan, menurut kedaulatan Tuhan. Kita jangan mengklasifikasikan orang dengan bikin kasta-kasta, ini orang penting ya, ini kurang penting, orang ini nggak penting sama sekali, dia datang nggak datang juga nggak apa-apa, kolektornya juga sedikit kok gitu misalnya. Tapi ini jangan sampai nggak datang, jangan sampai tersinggung. Kenapa? Karena dia orang yang persembahannya besar loh. Ini gereja tergantung kepada kehadirannya dia gitu misalnya. Jangan, itu bukan cerita kerajaan sorga, bukan. Yesus di dalam kehidupannya bukan seperti itu, saya tidak. Dia bisa kalau dia mau seperti ini. Tapi dia bukan itu, bukan. Dia menjalani cerita kerajaan sorga, bukan kerajaan-kerajaan dunia. Maka saudara dan saya jangan bergantung kepada satu idola idola siapapun orang itu. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati sekalipun. Tapi kita ini mesti belajar masing-masing itu berfungsi. Setiap orang itu ada bagiannya. Nah itu kalau sudah melihat cerita kerajaan sorga, kan seperti itu ya. Yesus menghampiri Levi si pemungut cukai, Matius. Yesus menghampiri orang-orang yang sederhana, dihampiri oleh Yesus. Mereka masing-masing ada bagiannya. Bukan seperti di dalam kerajaan dunia ini, hanya mementingkan orang-orang yang dianggap potensial, yang bisa kasih persembahan banyak dan sebagainya. Itu bukan cerita kerajaan sorga, itu cerita kerajaan-kerajaan dunia. Dan bukan hanya di gereja, di dalam keluarga saudara. Bagaimana saudara memperlakukan anak-anak? Apakah saudara selalu berpihak kepada yang pinter, gitu misalnya? Yang loyal kepada saudara, gitu, yang loyal, wah saudara makin cinta, ini anak ini loyal banget ya dengan saya itu. Nggak seperti anak satunya, disuruh-suruh tuh kayaknya susah sekali.
Saya suka sama anak yang ini, saya senang banget sama ini. Kenapa? Karena dia sangat berbakti kepada saya sebagai orang tua. Nah, kayak begini, saya. Itu cerita kerajaan dunia, saya, bukan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu Yesus datang mencari orang yang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang benar. Tapi cerita kerajaan dunia ya mencari orang yang benar, orang yang setia, yang loyal, yang senang sama kita dan sebagainya. Ini kalimat ini seperti sederhana, saya. Kerajaan dunia, ya. Kerajaan sorga, seperti cuma sekedar urusan slogan. Ini bukan slogan, saya. Ini betul-betul satu kisah yang besar, gitu. Kisah yang di dalam kehidupan kita ini ya. Ini apa sebetulnya? Ini kisah kerajaan sorga kah atau kisah kerajaan dunia? Yesus dicobai ya untuk menukar, ya. Untuk meninggalkan kisah kerajaan sorga. Seolah setan mau mengatakan, sudahlah, nggak usah urusan dengan kerajaan sorga itu, gitu. Aduh, menderita, kamu menderita. Nanti disalib lah, apa, dianiaya, dan sebagainya. Sudah mendingan ini saja, kamu sujud saja kepadaku, ya langsung ini, kamu dapat semuanya. Shortcut, ya, jalan gampang, cepat, ya, tanpa pergumulan, instan. Tapi Yesus tidak tertarik, ya, dan saudara dan saya harusnya juga tidak tertarik. Karena saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi kisah kerajaan sorga, ya. Bukan kerajaan-kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Sekali lagi, saya, kita memang nggak kebal, ya, kita nggak kebal pencobaan, kita bisa gagal, kita bisa jatuh, tapi pandanglah kepada Kristus, Tuhan yang kita percaya. Lihatlah ya ketekunannya, lihatlah kesetiaannya, lihatlah ya kehidupannya yang selalu tertuju kepada Bapa yang di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami. Kami sadar kami lemah. Kami bisa gagal di dalam pencobaan. Tapi kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang kami percaya yang menang, mengalahkan pencobaan. Di dalam Engkau, kami juga bisa mengalami kemenangan ini. Tolonglah Tuhan supaya ketika pencobaan itu datang, ketika Tuhan tidak menguji apa yang ada di dalam hati kami, sungguh boleh dinyatakan apa yang ada di dalam hati kami ini adalah seperti apa yang ada di dalam hati Kristus, Anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan kami. Kami mohon belas kasihan anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini, supaya kami juga boleh menghidupi cerita kerajaan sorga, hidup sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Tolong kami bisa menghayatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.